Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Novia Audira dengan NIM 0503232053 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas D semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam dan kebijakan moneter Islam. Nah, untuk yang pertama, saya akan ngebahas mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu uang? Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang sah, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Uang memiliki fungsi utama sebagai media pertukaran, unit perhitungan, dan penyimpan kekayaan. Islam memandang uang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan uang harus sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan manusia dan mencegah terjadinya kezoliman. Oleh karena itu, dalam Islam dilarang segala bentuk praktik riba, spekulasi, dan aktivitas ekonomi lainnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Uang harus digunakan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat seperti investasi, pembiayaan, dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, uang dalam Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosial ekonomi yang berkeadilan dan maslahah bagi seluruh umat manusia. Nah, dalam Islam, uang juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, media pertukaran atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien karena memudahkan proses pertukaran. Kedua yaitu unit perhitungan atau unit of account. Uang berfungsi sebagai satuan untuk mengukur dan membandingkan nilai suatu barang atau jasa. Hal ini memudahkan proses penetapan harga dan perhitungan transaksi ekonomi. Lalu yang ketiga ada penyimpanan nilai atau store of value. Nah, uang dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dan daya beli sehingga kekayaan yang dimiliki dapat terjaga nilainya dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat atau yang terakhir, standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of deferred payment. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di masa mendatang sehingga memudahkan transaksi pembayaran di kemudian hari seperti pinjaman. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah seperangkat tindakan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan stabilitas ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan moneter Islam berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan, serta selaras ataupun sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, adapun beberapa poin penting dalam kebijakan moneter Islam yaitu yang pertama ada larangan riba. Kebijakan moneter Islam tidak menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam pengaturan kebijakan. Nah, sebagai gantinya, kebijakan moneter Islam ini menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariah, seperti suku atau obligasi syariah dan kontrak bagi hasil. Yang kedua ada stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter Islam ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa melanggar prinsip syariah. Lalu yang ketiga, pengaturan uang beredar. Otoritas moneter dapat mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen yang sesuai seperti pembiayaan berbasis
bagi hasil atau investasi dalam proyek-proyek produktif. Selanjutnya yang keempat, pengawasan dan transparansi. Kebijakan moneter Islam ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemberdayaan ekonomi syariah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong berkembangnya sektor ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.